Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke teman-teman, jadi hari ini di konten ini saya akan membuat salah satu konten yang bertujuan untuk mengumpulkan tugas. Ya, konten ini memang dibuat untuk tugas gitu ya. Tugas apa sih? Nah, konten ini dibuat untuk memenuhi tugas dari sejarah publik. Nah, sejarah yang akan saya bahas yaitu tentang sejarah pemberontakan peta di Blitar tentunya. Nah, peristiwa ini terjadi pada 14 Februari pada tahun 1945. Jadi 14 Februari itu bukan hanya tanggal Valentine loh teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman semua ada yang tahu nggak tentang pemberontakan peta di Blitar ini? Biar tahu lebih lanjut, yuk simak lebih lanjut di video. Nah, pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh para batalion peta di Blitar, Jawa Timur. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini juga dipimpin oleh Sudancho Supriyadi. Supriyadi bersama rekan-rekannya merupakan lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Lalu mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk ditugaskan di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Nah, sejak saat itu nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi Romusa pada saat itu, atau yang sering kita sebut sebagai kerja paksa, sangat menyedihkan karena pada saat itu rakyat Indonesia banyak yang kelaparan dan terpapar oleh penyakit-penyakit yang sama sekali tidak diobati. Para prajurit peta pun sangat geram karena selalu melihat tentara Jepang yang selalu melecehkan wanita Indonesia pada saat itu. Nah, pertemuan rahasia pun sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi ini sebagai sebuah revolusi kemerdekaan. Nah, 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan diadakannya pertemuan seluruh anggota peta di Blitar atau anggota komandan peta di Blitar tentunya ya yang pasti. Sehingga diharapkan anggota-anggota yang lainnya itu dapat bergabung pada aksi ini. Nah, tepat 14 Februari 1945 pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, tentunya pukul 3 dini hari, pasukan peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki senapan mesin pada saat itu. Nah, dalam aksi yang lain, seorang Budanco Peta merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan menggantinya dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Namun, pemberontakan peta ini tidak berjalan sesuai rencana karena Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak, dan rencana ini pun diketahui dan terbukti oleh pihak Jepang. Nah, dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militernya untuk memadamkan pemberontakan peta. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945, 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai tingkat kesalahannya. Namun, nasib Supriyadi sendiri tidak diketahui sampai saat ini. Supriyadi menghilang secara misterius setelah Indonesia merdeka. Sebenarnya Supriyadi juga diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, Supriyadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Nah, itu dia teman-teman, sedikit kisah tentang pemberontakan peta di Blitar dan Sudancho Supriyadi sebagai pemimpinnya, yang
sampai saat ini belum ditemukan dan masih menjadi misteri ya. Nah, itu dia pengetahuan sedikit dari saya untuk tugas ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung dalam pembuatan tugas ini, dan semoga video ini dapat membantu